Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat malam, selamat bergabung kembali dengan podcast kami, podcast Karang Durin, di mana ini adalah episode kedua dari podcast Karang Durin. Pada kesempatan pertama kita sudah berbincang-bincang soal seputar nuzulul Quran dan malam Lailatul Qadar. Dan untuk episode kedua ini kita insya Allah akan mengupas tentang zakat, di mana saat ini sudah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Holis Wahidi LC. Beliau adalah salah satu alumni Pondok Pesantren Miftahul Ulum Karang Durin sekaligus staf pengajar, dan disiplin keilmuannya di waktu beliau menempuh pendidikan, beliau juga ada di ekonomi syariah dari S1 sampai ke S2-nya. Kami ucapkan Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami panggil Ustadz karena sudah juga sering bergabung sekaligus mengajar di dunia pendidikan. Insya Allah label ini juga sesuai dengan bidang beliau di ekonomi syariah, termasuk beliau adalah lulusan Mesir. Terima kasih sudah bergabung dengan kami di podcast Karang Durin. Sama-sama. Untuk saat ini Ustadz mohon maaf untuk sebelumnya, kita kan dalam ruang bulan Ramadan ini tentu ada erat hubungannya dengan hal-hal yang berkaitan dengan zakat. Meskipun pada dasarnya zakat seperti zakat mal itu tidak harus menunggu bulan Ramadan, tapi tentu kita lebih mengarah kepada zakat fitrah, karena ini yang mungkin banyak menjadi perbincangan khusus di bulan Ramadan ini. Untuk itu mungkin bisa dijelaskan sekaligus dipaparkan dengan sebaik mungkin berkenaan dengan siapa sebetulnya yang berhak memberikan zakat ini. Silakan Ustaz. Oke. Terima kasih. Terus terang berkenaan dengan zakat ini panjang ya, pembahasan yang sangat panjang sekali. Artinya mungkin ini lebih spesifik terhadap pembahasan harta zakat fitrah saja. Boleh. Karena memang kalau secara tasri' atau secara masyru'iyah disyariatkannya, kemudian nilai yang terkandung di dalam zakat itu beda-beda. Kalau zakat mal itu sebenarnya lebih kepada kepemilikan terhadap harta. Jadi kewajiban orang yang memberikan, ini kan siapa sih yang memberikan kan kayak gitu. Nah, yang memberikan tentu adalah, atau yang wajib mengeluarkan adalah mereka yang punya harta yang dibatasi oleh nisab, kemudian harta apa saja yang wajib dikeluarkan. Karena tidak semua harta bisa dikeluarkan zakatnya, kan begitu. Harus memenuhi syarat-syarat itu berarti. Betul, Ustaz. harus memenuhi syarat-syarat itu. Tetapi zakat fitrah itu berbeda. Dia disyariatkannya terhadap semua manusia dengan syarat, pertama dia muslim, dan yang kemudian diberikan atau yang wajib ya pada akhir bulan Ramadan itu tadi biurubis syamsih, kan kayak gitu, dengan terbenamnya matahari maka wajib, walaupun teknis pemberiannya bisa diberikan sejak awal bulan Ramadan itu tidak apa-apa. Tidak harus nanti menunggu pada H-1 Lebaran atau Idul Fitri. Tidak mesti Lebaran. Artinya bisa diberikan istilahnya zakat itu diberikan pada pas ketika masuk bulan Ramadan. Nah, itu yang pertama. Yang ketiga dari syarat zakat untuk untuk zakat fitrah ini juga harus wawujud. Kalau dalam kitab-kitab itu kan disebut wawujudul fadli an quwwati nafsihi wa quwwati iyalihi. Artinya apa? Harus ada sisi kelebihan dari yang dimakan oleh orang yang mau mengeluarkan zakat, si pemberi zakat, dan juga harus dari keluarga yang ditanggung. Kalau Pak Hos misalkan punya cita-cita punya istri 4 misalkan, maka yang ditanggung yang 4 itu tadi. Artinya iyalu itu adalah keluarga, itu masuk di situ. Iya, cita-cita itu memang iya benar-benar. Jadi ini yang ditanggung dulu. Kalau sudah ada lebih dari itu, maka zakat. Maka kalau di hadis zakat fitrah itu farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri
ya sebutannya fitrih ya, bukan fitrah. Walaupun ini kandungannya nanti pembahasannya sama. Fitrih itu berarti adalah bentuk makanan. Bentuk apa? Bentuk makan ya, bentuk makanan pokok lah kayak gitu tuh. Artinya bukan berupa uang, tapi bentuk makanan. Maka di zakatul fitrih itu di sini. Walaupun orang Indonesia menyebutnya zakat fitrah. Ya, kalau fitrah itu lebih kepada penyucian dirinya. Tapi kalau fitri berarti bentuk zakat yang dikeluarkan itu berupa makanan. Yang di sini yang dimaksudkan dengan, maka ketika di situ disebutkan kata Rasulullah itu di hadisnya, an kulli hurrin wa abdin. Sawaun kana, apa artinya sawaun kana hurrin di sini merdeka ataupun budak, dan dilanjutkan di hadis itu dzakaron au unsa, dia laki-laki atau perempuan, sawiron au kabiron, dia gede atau kecil, sama. Kewajiban zakat fitrah itu mencakup kesemuanya. Hanya memang ada itu muslim, kemudian harus nunggu sampai akhir bulan Ramadan, kemudian harus lebih dari makanan yang dimakan dia. Iya, ini agak menarik dari apa yang disampaikan Ustadz tadi berkenaan dengan harus berkecukupan dari pemberi zakat ini. Sementara kita yang umum tidak membatasi itu, yang umum dalam tanda kutip itu, bahwa setiap orang muslim itu, setiap muslim sepertinya di sekitar dan masyarakat, di masyarakat kita itu seakan-akan mereka punya kewajiban untuk zakat, meskipun pada dasarnya misalkan seperti pemulung, mohon maaf ini, atau misalkan orang-orang yang dianggap kurang mampu dari sisi mal, dari sisi untuk pembayaran zakatnya, tapi mereka tetap merasa punya kewajiban. Pada dasarnya mereka berarti tidak punya kewajiban kalau misalkan mereka tidak berkecukupan dari sisi untuk makan. Misalkan. Mohon maaf. Ini yang saya maksudkan adalah berkecukupan di sini, maksud saya itu adalah lebih ke soal pada saat itu untuk dimakan itu lebih pada hari raya. Oh gitu. Ya, makanya kan diwajibkan kepada walaupun seorang budak, walaupun orang miskin, tapi pada hari raya itu dia ada harta yang bisa dimakan, dan kebutuhan untuk dimakan untuk dirinya dan orang yang ditanggung, apa saja yang ditanggung tuh, anak, budak, istri-istri, itu kan masuk ke tanggungan dia. Ketika dimakan ternyata lebih, maka kelebihannya itu yang digunakan untuk zakat. Ya itu dari sisi pemberi zakat. Iya, pemberi. Berarti kalau lihat konteks ini, hampir dipastikan seluruh rakyat Indonesia itu wajib zakat. Wajib zakat. Karena kayaknya nih susah ya nyari orang yang betul-betul nggak punya sama sekali gitu loh, yang untuk dimakan bulan hari raya itu kayaknya nggak ada. Ya. Untuk saat ini mungkin hanya di tempat-tempat tertentu mungkin jadi memang butuh selektif sekali untuk nanti kita siapa yang berhak untuk penerima zakat ini. Nah, ini berkelanjutan dari apa yang disampaikan Ustaz tadi. Sebetulnya untuk penerima zakat ini yang berhak siapa sebetulnya Ustaz untuk penerima zakat fitrah ini? Karena kebanyakan kita kan ada lembaga-lembaga, kemudian yang biasa di sekitar kita itu adalah kita lebih kepada ikatan, karena faktor ikatan misalkan guru-guru, meskipun dalam tanda kutip bahwa guru-guru itu punya kecukupan dari sisi ini sebetulnya seperti apa kondisi yang sesuai dengan syariat kita ini? Dalam mazhab Syafi'i itu tidak dibedakan sebenarnya antara zakat mal dengan zakat fitrah, itu tidak ada perbedaan istilahnya dari sisi asnaf atau yang disebut dengan mustahik terhadap zakat itu. Tidak ada perbedaan. Artinya tetap menggunakan ayat itu, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilin 'alaihi dan ila akhirih ya. Artinya apa? Tidak ada perbedaan antara zakat fitrah, bahwa 8 asnaf itu yang berhak menerima. Hanya saja dalam mazhab Maliki memang dalam mazhab Maliki dia dikatakan bahwasanya khusus zakat fitrah itu diberikan kepada fakir dan miskin. Tidak mesti kepada al-mu'allafa qulubuhum, enggak. Kemudian wal gharimin, Ibnu Sabil, tidak. Tapi kata Ibnu Malik, dalam mazhab Maliki itu dikatakan bahwasanya yang berhak menerima zakat fitrah untuk zakat fitrah itu kepada fuqara wal masakin. Nah, seperti ini. Artinya apa? Artinya ini yang konteksnya yang benar ya.
Dari sisi itu sebetulnya melihat ekonomi kita yang saat ini ya tidak sampai ke ekonomi yang kelasnya kelas nasional lah, minimal untuk yang ada di sekitar kita. Sebetulnya zakat fitrah saja bukan nanti lebih, apalagi nanti lebih kepada zakat mal gitu. Zakat fitrah saja itu sebetulnya dapat mendongkrak ekonomi kita berarti ya. Benar, karena kalau misalkan ke fakir miskin itu memang betul-betul dilaksanakan dengan baik. Benar. Artinya apa? Istilahnya kan ekonomi itu akan hidup kalau daya beli kan ada. Betul. Kayak Hukum gitu. ekonominya seperti itu. Betul. Itu sudah konsep ekonomi ya. Teori ekonomi memang begitu. Kalau misalkan daya beli masyarakat itu tinggi, berarti ekonomi kan hidup kan kayak gitu. Artinya apa? Kalau memang zakat ini betul-betul terlaksana, kemudian ini memang akan sedikit meningkatkan perekonomian negara. Itu satu. Yang kedua, walaupun tidak terlalu kuat ya kalau di zakat fitrah, tapi kalau di zakat mal, zakat amwal itu tinggi sekali. Kita tahu bahwa potensi zakat Indonesia itu bisa ada yang mengatakan 200 triliun. Walaupun kita yang harus didorong sebenarnya oleh kita kaum pesantren itu adalah kesadaran orang-orang kaya untuk membayar zakat. Betul. Ini yang layak didiskusikan sebenarnya. Karena potensi zakatnya itu 200 triliun loh. Termasuk kesadaran untuk tepat sasaran. Betul, termasuk tepat sasaran. Maka ini agak menarik sebenarnya. Kategori miskin di dalam kacamata fikih, dalam kacamata amil zakat mungkin ya. Ini berbeda dengan versi pemerintah. Ini harus dibedakan dulu. Miskin yang dimaksudkan dalam pemerintah ini kita harus di-compare dulu. Kita tahu selama ini bahwa ada masyarakat yang dia mendapatkan bantuan PKH. Nah, miskinnya versi pemerintah ini seperti apa? Kalau misalkan diikut sertakan dengan versi pemerintah yang dapat PKH itu adalah miskin, ya bisa dibilang ada juga yang dalam tanda kutip kurang tepat. Yang mesti kurang tepat karena kita lihat bahwasanya ternyata orang yang lebih miskin dari itu banyak. Itulah kenapa amil itu tidak hanya bertugas memungut zakat. Rasulullah kan dulu pernah bilang begini waktu Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa al-Asy'ari diperintahkan untuk ke Yaman menyebarkan Islam. Alimuhum annallaha farada alaihimuz zakat. Kasih tahu mereka bahwa mereka itu diwajibkan oleh Allah untuk mengeluarkan zakat. Kan seperti itu. Tu'khadhu min awniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Diambilkan dari yang kaya, diberikan kepada yang miskin. Tugas amil sebetulnya dalam konsep dulu itu dia mengutip zakat datang ke rumah-rumah. Itulah kenapa dalam fikih klasik amil itu sangat layak mendapatkan atau masuk ke dalam bagian dari asnaf. Karena pekerjaannya memang luar biasa ruwet kan kayak gitu. Dia pergi ke Yaman ngambil harta zakat. Tapi ya kalau konsep sekarang ya amil kan tinggal duduk aja di kantor panitia. Karena memang sekarang itu bukan lebih kepada amilnya, Ustadz. Memang kayaknya lebih kepada panitia. Jadi memang beda. Nah, ini sebetulnya dari apa yang sudah disampaikan tadi, Ustadz. Lebih utama yang menggunakan amil zakat untuk misalkan kita lebih tepat sasaran, atau misalkan kita menggunakan atau membayar zakat itu dengan dengan kita bayar langsung kepada mereka yang berhak misalkan. Karena memang kalau misalkan kita ukur untuk taraf luasnya manfaat zakat itu, menggunakan amil zakat itu sepertinya memang lebih luas secara kemanfaatan. Begini, zakat itu sebetulnya kalau dalam konsep fikih itu diutamakan kepada kerabat. Tapi bukan kepada tanggungan ya. Kerabat yang bukan tanggungan. Yang tanggungan kan usulul furu kan kayak gitu, anak, istri kan kayak gitu. Tapi kalau misalkan kita ada paman, yang paman itu tidak mampu, ya kita berikan kepada dia. Itu artinya yang utama secara konsep fikih. Betul. Artinya tidak perlu kita harus melirik kepada mereka yang ada di luar kota kan kayak misalkan gitu. Jadi yang paling utama kadang kan ada semacam penyakit sebetulnya ya. Kadang-kadang orang itu dia loyal ya, apa istilahnya, terhadap royal terhadap orang-orang di luar, ke kawan-kawannya, tapi kepada keluarganya sendiri kadang dia itu agak susah.
Ya, minimal tetangga yang dekat, Ya. kemudian kerabat-kerabat yang dekat yang memang berhak. Oke. Gitu. Artinya gini, itu satu. Yang kedua, sudahlah nggak usah memberikan zakat terhadap para mohon maaf ini para kiai, para ustadz yang dia sudah kaya, walaupun dia juga ada yang mengatakan masuk kepada fisabilillah itu Fisabilillah, tadi. Tapi sudahlah kalau misalkan dia kaya nggak usah diberikan kepada itu, beri saja kepada yang miskin. Itu memang lebih utama. Lebih utama untuk memberikan zakat kepada itu Betul. tadi. Artinya dalam konsep bahwa pada hari raya itu ikut berbahagia karena faktor kita sudah mendapatkan manfaat dari zakat yang diberikan bagi mereka yang kurang mampu. Jadi istilahnya itu syuraka bainal auniya wal fuqara. Betul. Bahwasanya kita itu berkongsi, sama-sama merasakan kebahagiaan dan makan pada hari kemenangan. Pada hari kemenangan itu tadi. Nah, iya. Ini Ustadz, berkenaan dengan beberapa rincian-rincian tadi sudah kita banyak hal yang sudah kita dapatkan dari manfaat zakat ini dari sisi ekonomi masyarakat. Kemudian di kalangan masyarakat kita lebih umum itu setiap desa atau setiap rumah itu pasti ada beberapa kerabatnya yang juga mereka merantau, misalkan ada yang ke negeri jiran, ada yang ke Arab Saudi. Nah, mereka sebetulnya agak bingung juga. Sementara di sekitar mereka juga belum banyak mengetahui kondisi yang betul-betul berhak terhadap zakat fitrah ini. Nah ini bagi perantau itu harus dibayarkan kepada siapa zakat untuk perantau ini, Ustaz? Hampir semua jumhurul ulama ini mengatakan bahwasanya zakat itu harus dikeluarkan di mana dia. Saya tidak bicara soal zakat fitrah, zakat mal ya dulu. Hampir semua ulama mengatakan bahwa zakat itu dikeluarkan di mana dia bekerja, di mana dia menghasilkan uang. Misalkan wa idza wajabat 'alaikumus zakah atau zakatul fitri, wa idza wajabat 'alaikumuz zakatul fitri wa ma'alu fihi, jika diwajibkan tiba kepadamu kewajiban mengeluarkan zakat sedangkan harta kamu berada di negara itu, maka jawabnya di situ dijelaskan bahwasanya fauroja alal asnaf fil balad, maka dikeluarkanlah zakat pada asnaf di negara itu. Itu konteks yang utama. Konteksnya. Yang menyalahi sebenarnya ini bukan membedai, sebetulnya adalah kalangan mazhab Hanafi. Kata mazhab Hanafi itu boleh memindahkan zakat, memindahkan pemberian zakat itu terhadap daerah lain dengan catatan ada syarat-syarat. Pertama, dia dipandang lebih membutuhkan. Misalkan di kampungnya ada kerabat yang lebih membutuhkan, ada santri yang sedang belajar tapi kekurangan. Sedangkan dia kerja di Malaysia misalkan ya, atau kerja di Saudi, ya sudah dikeluarkan di negara itu. Tapi kalau pengalaman saya dulu ya, saya bayarnya dua. Di Malaysia saya bayar, ya di Indonesia juga bayar. Iya, artinya kalau misalkan di tempat dia bekerja itu minimal juga sebagai bentuk ya, meskipun tidak sampai ke arah itu, minimal itu bentuk dari pembayaran pajak lah terhadap negara itu. Yang tempat ya nggak usah jauh-jauh itu, sebenarnya di pajak kendaraan saja kita bayar itu sesuai dengan plat nomor juga. Betul, itu kan di mana di mana plat nomor itu dikeluarkan kan begitu, itu kan bagian dari ini konsep itu ya. Walaupun ya sekarang juga sering digunakan termasuk kepada orang-orang yang aktivis, kawan-kawan yang pro Palestina untuk pembebasan Palestina, ya semua orang ingin Palestina ya merdeka ya sebenarnya. Tapi yang aktif sekali, saya belum sebut aktivis, itu kadang-kadang malah zakatnya juga dikirimkan ke sana, dikirimkan ke Palestina. Ya sebetulnya itu kan hal-hal yang boleh-boleh saja. Boleh sebenarnya. Saja, tapi satu yang jadi masalah itu kalau dia membayarkan kepada panitia. Kalau ternyata setelah dibayarkan ke panitia, aktivis maksudnya, dan ternyata harta itu ketika disampaikan ke Palestina ternyata disampaikan atau diberikan kepada mustahik setelah hari raya, kan kacau juga nanti. Betul. Kewajiban zakat kepada orang yang memberi zakat tidak gugur kalau kepada panitia. Beda kalau kepada amil. Beda kepada amil. Artinya amil itu boleh untuk mentasarrufkan itu. Betul. Setelah hari raya. Setelah hari raya, artinya apa? Karena dia ketika memberikan kepada amil sebenarnya sudah gugur dia.
Tinggal kewajiban amil untuk memberikan kepada orang itu. Ya sebetulnya biar tidak ribet itu ya lebih baik kepada yang dekat saja. Ya, yang ada di dekat. sekitar Makanya kita kan tadi itu yang dekat. Kita terbiasalah untuk melihat sekeliling kita sebenarnya. Karena zakat itu tujuannya untuk itu. Untuk zakat itu harus difoto apa tidak Ustaz? Sementara kan sekarang itu media sosial itu kan kalau bayar sesuatu itu butuh difoto. Tidak harus kan ya mungkin. Sebenarnya tidak harus. Itu bagian dari tradisi. Memang budaya itu memang agak budaya itu juga agak sedikit inilah. Menurut itu Habib Syekh itu memang lumayan menyinggung ketika ada dua hal kita yang tidak bisa memberikan. dilepaskan sekarang itu. Kalau dulu kan kita ini kalau acara bubarnya dengan sholawat, doa, sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad, bubar. Sekarang bubarnya juga dengan harus foto bareng. Foto bareng itu. Jadi kalau udah foto bareng ya. Kalau belum ada foto bareng berarti belum bubar itu. Ya. Itu acara terakhir. Buat doa itu biasanya. Ya. Nah ini Ustaz, berkenaan dengan rincian kurus zakat ini kan pasti dalam setiap akhir bulan Ramadan pasti ada perbincangan 2 kilo 8 on 3 kilo dan segala macam, boleh tidak dibayarkan dengan dikus dengan uang. Ini bagaimana penjelasan Ustaz? Sebetulnya bukan yang tepat sebetulnya untuk dibahasakan bukan krus ya, tapi disebutnya konversi. Dari konversi, jadi gini. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri so'an min tamrin wa so'an min sa'irin. Rasulullah menyebutnya so'. Ini agak panjang kalau, maka saya bilang bahwasanya kalau mau bicara zakat, bicara tentang konversinya saja ini bisa berjam-jam. Bicara tentang perhitungan zakat malnya saja bisa berjam-jam. Karena memang lama. Kita bicara soal so' saja. So' itu ukuran yang bentuknya volume ya. Bukan berat. Ini agak menarik. Gini, jadi konversi itu sebetulnya dari awal sudah kacau. Karena so itu adalah volume, sama dengan kita nggak bisa so itu digunakan untuk misalkan air, beras misalkan dan lain. Istilahnya kalau dalam itu nama satuan lah, satuan untuk penghitungan. So. Jadi Rasulullah itu kalau mengeluarkan zakat itu satu so. Satu so itu sama dengan 4 mud. Ukuran dulu mud itu sama seperti ini, makanya kan ada istilahnya as-so arba'a jadi konteksnya as-so itu sama dengan 4 bikafai rojulin mu'tadil, sama dengan 4 seperti ini, tapi rojulin mu'tadil kafain, laki-laki yang normal, maksudnya kan ada tangan orang yang gede ada yang tangannya itu kecil kayak gitu, tapi laki-laki normal itu 4 ini, itu 1 mod, dan itu yang disebut dengan so itu adalah 4 itu. Nah, atau misalkan ukurannya kalau ukuran tangan orang Indonesia dengan ke orang Mesir, orang Arab itu kan beda-beda, bisa 2 kali, kalau orang Indonesia kan hanya segini. Maka kata siapa di itu al-mikyalu 'alal mikyal ahlul Madinah wal waznu 'alal wazni ahlul Makkah. Jadi beda memang, makanya kalau di Baghdad itu sebutnya rital. Nah, pindah ke beras, ini yang harus dikonversi dulu. Jadi kan dulu keluarnya so' min tamrin, so'an min tamrin wa min sya'irin kan begitu. Itu dari kurma dan juga gandum. Sekarang kalau misalkan kita konversi langsung kurma ke uang misalkan, ini kacau lagi. Kenapa? Kurma 1 kilo itu bisa 50. Ya kan? 1 kilo itu bisa 50. Kalau kita konversi dari sok menjadi 3 kilo misalkan, maka yang harus dikeluarkan itu 150.000. Kalau di krus itu. Fairnya seperti itu. Iya, fairnya begitu. Maka oleh karena itu, kurma ini dikonversi dulu ke beras. Tapi bukan harganya, tapi ukurannya. Berarti kalau 1 sok itu ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 1 sok itu sama dengan 2,5 ya, 2,5 kilo lah. Ada yang mengatakan 2,75. Terakhir ini karena lebih ihtiyat, Majelis Ulama Indonesia Wilayah Jawa Timur mengatakan 3 kilo.
Itu untuk lebih hati-hati. Untuk lebih hati-hati. Nah, kalau sudah 3 kilo, barulah ketika sampai ke 3 kilo ini konversinya ke uang kalau ingin mengeluarkan uang. Tapi saya katakan bahwasanya hampir semua mazhab mengatakan bahwa yang afdal itu bersepakat dikeluarkannya dalam bentuk makanan. Karena disebut zakat fitrah. Fitrah itu fitri. Bukan dalam bentuk uang. Dalam bentuk uang. Artinya lebih utama itu tetap menggunakan barangnya, bentuk barangnya, bukan uangnya. Walaupun sekarang kayak misalkan Yusuf Qardawi dalam fiqh zakatnya Yusuf Qardawi, dia mengatakan ya tidak apa-apa sekarang dikeluarkan dalam bentuk uang. Toh dulu itu tidak dikeluarkan dalam bentuk barang, karena dulu yang memang susah itu adalah makanan. Yang susah itu adalah makanan. Dulu emas perak itu banyak kayak gitu loh. Tapi kalau sekarang orang di mana-mana, di rumah orang itu semuanya ada beras. Kenapa mesti harus mengeluarkan beras atau ada gandum? Justru yang enggak ada itu adalah pengantar. Apa pengantar dari beras? Misalkan itu lauknya, bumbunya, itu yang enggak ada. Maka kebutuhan seperti itu sebetulnya dapat gitu dipenuhi ketika kita misalkan pegang uang. Iya. Tapi saya tidak maksudnya menganjurkan untuk dikeluarkan dalam bentuk uang. Yang saya maksudkan, saya bicara tentang ikhtilafiyah yang ada di sini. Ada istilahnya kalau sekarang itu Ustaz, karena lebih efektif mereka membawa uang sehingga hilah hukum dalam artian mereka bawa uang kemudian beli kepada dia tetap akadnya bayarnya tetap menggunakan beras. Ya. Nah, harus seperti itu bagaimana menyikapi ini? Saya pikir lebih kacau lagi ini. Karena gini, kalau kita bicarakan soal tataran fikih tidak soal fenomena budaya kan begitu. Kalau dia statusnya orang yang menyediakan, ini ribet kalau dia. Oke gini, ada orang yang menyediakan beras dan kita bayar dengan si A misalkan yang menyediakan beras itu, bacalah dia entah penitia atau apalah. Misalkan langsung kepada orangnya kita beli. Ini Mas, saya beli beras, ini uangnya. Kemudian saya mau bayar zakat kepada jenengan. Kepada Anda. Gitu. Maksudnya saya melihatnya kan budaya yang berkembang di kita. Kalau misalkan panitia itu sudah menyediakan beras misalkan, nggak ada masalah. Artinya hilah hukum seperti itu. Seperti itu yang harus kita beli berasnya dulu terhadap panitia, kemudian kita berikan kepada panitia panitia, enggak ada masalah. Soal misalkan nanti panitia ditasarufkan ke siapa, itu urusan panitia nanti. Sudah amil zakatnya berarti yang melaksanakan seperti itu. Panitia ya, karena kalau di daerah kita kayaknya jarang deh yang ada amil zakat. Sebetulnya kebutuhan untuk amil zakat itu seberapa penting sih untuk di sekitar kita, di masyarakat, khususnya di masyarakat kita di Madura ini? Begini, bentuknya apa? Berdirinya amil zakat itu seberapa penting sebetulnya? Ya kita harus tahu dulu ya bahwa amil zakat itu harus diangkat oleh hakim ya. Kalau di sini tentu negara ya. Oke. Ya, satu itu penting, bukan penitia. Kalau penitia tinggal penitia saja kan begitu. Bagi saya sebetulnya ini ya penting, antara penting dan tidak penting, tapi bagi saya tetap dianggap penting sebagai bagian daripada kepatuhan kita terhadap aturan-aturan negara agar instrumen negara ini berjalan dengan sangat baik, mulai dari hal-hal yang non agama dan juga sampai kepada agama. Nah di situ satu. Artinya untuk menjadi amil zakat atau misalkan dianggap penting amil zakat itu ya minimal mereka agar tidak dalam tanda kutip karena momen-momen seperti itu kadang memang dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, kemudian tiba-tiba muncul jadi amil zakat. Ini juga harus diteliti betul, termasuk salah satunya adalah izin dan legal hukumnya juga harus. Karena yang paling penting sebetulnya juga nanti amil zakat itu juga harus bisa kerjasama dengan termasuk salah satunya pengurus masjid, masyarakat sekitar untuk menentukan ini siapa sih sebetulnya yang layak untuk mendapatkan zakat itu tadi. Oke, untuk ini Ustadz, perjalanan masyarakat ini, informasi dari perjalanan masyarakat bahwa ini menjadi momentum untuk menyucikan diri. Kemudian menjadi juga momentum bahwa kapan lagi 1 tahun 1 kali. Hanya saja hal-hal seperti ini untuk sekarang kan sudah mulai pudar, bahwa
kesadaran-kesadaran untuk pembayaran zakat, baik itu zakat mal. Kalau zakat fitrah ini lumayan tinggi gitu Ustaz. Ya. Sebetulnya konsekuensinya seperti apa bagi mereka yang memberi dan meninggalkan zakat ini? Kalau bicara soal hikmah ya, maksudnya apa pahala orang yang menerima zakat ini sudah sering dibahas oleh ulama. Bahkan kata Rasulullah, kalau zakatnya zakat mal, ya sudah barang tentu zakat mal itu adalah bagian benteng daripada harta. Kalau kita sering memberikan zakat itu kan memberilah kepada orang pasti juga akan secara sadar dan juga tanpa diajak dia juga akan menjagakan harta kita kan begitu. Betul. Karena ya misal beda dengan orang yang kikir ya, yang nggak mau bayar zakat, dia hilang, misalkan motornya hilang, dia pasti disumpahin. Rasain kan kayak gitu. Tapi orang yang suka membayar zakat itu salah satu di antara manfaat yang bisa didapatkan dari orang yang bayar. Tapi kalau misalkan saya lebih fokus bagi orang yang tidak membayar zakat, ya jangankan sekelas kita ya, Umar sendiri yang dulu pernah menyalahi Sayyidina Abu Bakar ketika ada rencana untuk membunuh, bukan memerangi orang yang mani zakat, yang tidak membayar zakat pada saat itu sumpahnya Abu Bakar tuh ngeri sebenarnya. Kata Abu Bakar tuh, wallahi la aqtulanna man farraqa bainas shalah waz zakah. Saya akan membunuh siapapun yang membedakan antara zakat dengan sholat. Artinya posisi zakat dengan sholat ini seimbang. Kayak gitu tuh. Bahkan dilanjutkan sumpah itu, siapapun yang melarang. Ini sebetulnya kalau saya melihat ini agak sindiran kepada Sayyidina Umar, karena Sayyidina Umar sebetulnya yang tidak setuju pada saat itu. Siapapun yang melarang mengeluarkan anak itu waktu itu kambing kecil lah, anak kambing lah misalkan, yang dulu pernah diperintahkan oleh Rasulullah, maka saya akan memeranginya, akan membunuhnya. Ini sumpahnya. Artinya apa? Melihat dari keseriusan ancaman Abu Bakar, artinya betapa pentingnya posisi zakat itu di dalam, karena Abu Bakar melanjutkan begini, li anna zakatu haqqul mal, karena zakat itu adalah hak harta, ibadah harta. Artinya untuk vertikal dan horizontalnya kita dan adalah sholat. Ya. Kita berhubungan langsung kepada Allah dengan menggunakan Tuhan. Sedangkan zakat itu zakat kepada manusia yang lain. Kepada manusia, sehingga keseimbangan antara kita ibadah bersama ibadah kepada Allah, kita sudah menggunakan sholat. Kemudian untuk keseimbangan sesama manusia kita juga harus sosialnya main, yaitu dengan menggunakan zakat ini. Mungkin juga saya tadi agak lupa berkenaan dengan konversi itu tadi. Baru setelah dari 3 kilo beras tadi itu barulah itu dikonversi ke uang. Enggak tahu tahun ini apakah MUI kemudian Majelis Ulama Indonesia misalkan mengeluarkan berapa sih sebetulnya konversi zakat, saya enggak tahu untuk tahun ini. Tapi yang jelas kalau kita hitung sendiri ya sudah konversinya misalkan 3 kilo kemudian dikonversi kepada uang. Kalau harga beras misalkan lebih-lebih, belinya beras bintang 9 kan kayak gitu kan. Artinya kalau belinya beras bintang 9 harganya sekian, ya sudah dikonversi 3 kilo berarti bisa sekitar 29 ribuan kan kayak itu, 30-an lah kan kayak gitu. Tapi tetap yang seperti yang tadi itu, tetap lebih utama menggunakan berasnya. Iya, tapi tetap utama saya menggunakan makanya beras. Yang kita sediakan di sini juga ada beras bintang 9 ini. juga. Nah, mungkin sudah beberapa poin kita lewati bersama berkenaan dengan pembahasan zakat ini. Kita untuk podcast Karang Durin ini tetap akan berlanjut, dan dalam episode-episode berikutnya juga kita akan memberikan sajian tentang tema-tema yang berbeda dari 2 tema sebelumnya. Untuk saat ini terima kasih banyak atas kehadiran Ustadz Holis Waidi. Terima kasih telah diundang juga. Terima kasih kembali ini kepada para penikmat sekaligus yang stay tune di podcast Karang Durin. Kami ucapkan terima kasih. Ini untuk tema kita sudah kita anggap sudah cukup. Dari kami atas nama kru dan kerabat kerja yang bertugas, kami mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih.